pasangannya dan kemudian ada yang bercerai dengan pasangannya. Kenapa bisa begitu? Ini karena tidak ada komunikasi dengan pasangan, Pak. Yang ibu-ibu tidak ada komunikasi dengan suaminya. Yang bapak-bapak tidak ada komunikasi dengan istrinya. Sehingga apa? Sehingga muncul pertengkaran-pertengkaran kecil yang kemudian mengumpal-gumpal menjadi persoalan besar. Nah, kasih tahu nanti pasangannya, beri pemahaman pasangannya, beri pengertian pasangannya bahwa selama PPG ini jadwalnya memang ketat, jadwalnya memang padat, dan waktu kita akan dihabiskan lebih banyak dengan mengikuti PPG ini. Nah, beri pemahaman itu, tapi yakinlah di balik PPG ini kalau udah selesai, ini hanya 4 bulan. Kalau udah selesai nanti kita akan bahagia. Bilang sama pasangannya seperti itu, sehingga ada saling pemahaman. Selama PPG ini kita tidak inginkan Bapak Ibu ada yang sakit, sakit fisik dan sakit psikis. Yang kedua ini yang justru berbahaya. Ada penyakit psikis yang kemudian berdampak, berefek, menyeret berbagai persoalan-persoalan dalam kehidupan. Gara-gara PPG justru kita tidak bahagia. Harusnya dengan PPG ini gerbang, jalan, torik nanti untuk mencapai kebahagiaan. Oke, Bapak Ibu? Oke. Oke, Oke, Pak. Pak. Baik. Siapa? Kita belum mulai ini, kita masih nunggu Ibu Ria pakai jilbab ini. Nah, pakai jilbab, hidup kameranya lagi. Bu Ria ini kan baru bergabung ini. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, kita berkenalan sedikit dulu ya. Sebelum kita mulai ke persoalan inti. Kita berkenalan dulu. Silakan Bapak Ibu berkenalan tentang tempat bekerjanya, di mana kampungnya, oke. Nama lengkapnya juga. Mana tahu di layar ini belum nama lengkap ya. Kita mulai dari Pak Yuridal. Silakan Pak Yuridal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Yuridal. Saya mengajar di SDN 14 Pelengai Kecil, Kecamatan Rana Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan dari mulai tahun 2017 sampai sekarang. Oke. Di mana pesisirnya tuh Pak? Di Balai Ranah. Selasa, Pak. Oh, Rana, Pak. iya. Jadi ranah pesisir itu Balai Selasa, air haji ya. Air Haji Linggo, Pak. Oh, air haji Linggo Sari Baganti. Oh, iya. Ya, Pak. Oh, iya. Oke. Ranah pesisir itu berarti Balai Selasa aja. Balai Selasa. Oke, oke. Baik. Oke, selamat bergabung ke PPG UIN Bukit Tinggi ya Pak Yuridal. Iya, Nah, sama-sama, Pak. Mohon nanti bimbingannya, kita Pak. kita pelantikan nanti ke Bukit Tinggi ya. Insya Allah, Pak. Oke. Silakan Pak Dori. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkenalkan nama saya Dori Novrianto, panggilan Pak Dori, Dori Pak. Dan Pak tugas Orang di Jawa nih Pak. SM. Enggak, orang Painan Pak. Memang Oh, iya, dia ada anto-antonya. iya. Pak tugas di SMA Negeri 2 Painan, TMT 2018. Tinggal di Penan. Ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Silakan Bu Assalamualaikum Mai. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Mai. Mai Gita Sari, Pak. Yo, emang banyak Mai sih Kak? Enggak. Cie, Mai enak. Nah, silakan Bu Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, nama saya Mai Juwita Sari, panggilan Sari, mengajar di SMA Negeri 2 Painan, alamat di Painan. Oh, oke. Painan ya. Ya Pak.
Oke, silakan Ibu Safri. Baik, Pak. Perkenalkan, nama lengkap Sri Safri Wahyuningsi, Pak Zoom. panggilan Sri, Bapak lagi Zoom. tempat bertugas SMA 2, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota, Pak. Ibu kota ya, Bukit Barisan ya. Ya, Pak. Oke. Ibu Sri Safri. Tidak terlalu jauh ini dari UIN Bukit Tinggi. Iya, Pak. Ibu Sri Mahyuni lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Sri Mahyuni Yadnes, panggilan Yadnes, mengajar di SMA 2, Kota 11 Tausan, alamat Borong-Borong Belantai, tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan. Oh iya. Oke. Kurang bareng-bareng lantai ya, ya. Ya, Pak. Bravo. Iyalah. Di Ciambo orang Langgai tadi itu. Orang Berlan, Pak. Awak asli orang Tausan, Pak. Tinggal orang di Borong-Borong Belantai. Oh iyalah. Oke. Silakan Pak Osmi. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama Osmi Hendri, panggilan Osmi, Osmi. tempat tugas di SMA Negeri 13 Padang. Asal kampung di Pasaman, tepatnya di Tigonegari, Pak. Tigonegari, Terima kasih, Pak. Pasaman Barat. Di pertengahan, Pak. Pasaman Timur. Antaro Timur, ya. Pak. Antaro, Ya, Pak. Antaro, ya. Ya, Pak. Ya, Pak Osmi. Ya, Pak. SMA berapa tadi? SMA Tigo Baleh, Pak. Dake UIN Sungai Bangek, Pak. Oh, kayak Sungai Iya, Bange ya. Iya, Pak. Nah, iyalah. Oke, selamat bergabung Pak Osmi. Siap, Pak. Pak Wendra lagi. Silakan Pak Wendra. Pak Wendra, halo. Baik Pak, Pak Dr. Supriyadi SAG-MPD. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Perkenalkan Pak, nama lengkap Wendra Saputra, biasa dipanggil Wendra atau Iwen. Kemudian tempat mengajar SMA Negeri 2 Linggo Sari Baganti. Untuk berdomisili atau tempat tinggal di Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk TMT mengajar, saya mulai TMT-nya 1 Maret 2019, Pak. Lebih kurang 5 tahun untuk masa mengajar. Demikian, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, orang Linggo ya. Oke. Iya, Pak. Selamat bergabung Pak Wendra. Iya, Pak. Ibu Rahmania. Bu Rahmania, sepertinya kehilangan jaringan Bu Rahmania ini ya. Bu Rahmania, nah, ya, kita lewati dulu nanti kita jemput. Oh ya, udah keluar Bu Rahmania kayaknya ya. Silakan Bu Rinti. Oh, bisa gabung Bu? Masih? Bisa Pak. Silakan Bu Rahmania. Tapi kameranya bermasalah Pak. Iya, dari suaranya aja seperti sayup-sayup sampai sinyalnya. Oke. Iya, Pak. Atau nanti aja kita tunda sampai sinyalnya stabil. Iya, Pak. Sampai sinyalnya stabil. Oke, baik. Kita gantikan dengan yang ini dulu. Bukan mengecilkan arti Bu Rahmania, tapi menunda sebentar perkenalannya ya. Mudah-mudahan stabil. Baik, Ibu Rinti, silakan Bu Rinti. Sebelumnya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Rinti Nafrika Pradini, biasa dipanggil Rinti, asal sekolah dari SMA Negeri 5 Padang, alamat di Padang Pak. Padang. Terima SMA kasih, 5 Pak. itu di mana? Di Balai Baru Pak. Oh, arah ke bypass jam ya. Iya Pak. Baik.
Ibu Nuri lagi, silakan Bu Nuri. Eh, Terima kasih Pak kesempatannya. Perkenalkan Pak Ibu, nama saya Nuri Novritasari. Saya tugas di PT N09 Lunang. Agak tahu persis Pak. Eh, Halo. Oh ya. bertugas lebih kurang 5 tahun Pak, dari 2000. Lunang. Iya Pak, di Lunang. Agak ujung Lunang posisi. tuh, ya Lunang telah lewat dari Tapan berarti nah. Iya. Kapan kan Lunang itu Pak, baru si laut. Iya, iya. Panas si laut. Baik. Terima kasih Oke. Pak. Ya, Bu Nuri. Sinyal bagus itu kan? Alhamdulillah bagus Pak. Oke, baik. Pak Junaidi, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaidi, panggilan Junaidi, kemudian mengajar di UPTSD Kenagarian Suguntur Muda, tinggal di Sukur, Kecamatan Kota 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Terima kasih, Pak. Oh, iya. Banyak orang Siguntu, aku nama Junaidi, ya. Pak Dekan FTIK orang Siguntu ya, Junaidi lo namanya. Iya. Ini sekampung dia Pak. Sekampung, Pak. Pak Dekan kita nanti ketemu nanti ketika pelantikan. Insya Allah Pak. Ya. Ya Insya Allah. Insya Allah. Pak Sardona ada tadi. Pak Ketua lah Baik. tadi. Ya, belum. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dokter, mudah-mudahan saya doakan beliau sehat, berkah, dan saya doakan dokter kita mendapat amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik. Nama saya terdoras di SMA 3 Kota Padang. Asli saya Jambi, tapi merantau ke Kota Padang. Alhamdulillah, Allah manakan dapat bekerja di SMA 3 Negeri Kota Padang. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi dari mana Pak Sardona? Hari. Di mana? Dari Batanghari. Iya, Pak Sardona putus. Pak Sardona putus-putus suaranya. Iya, jadi di Batanghari Pak Dokter. Hah? Di Batanghari. Di mana? Di mana Jambinya, Pak? Bentar ya, Pak. Bentar ya, Pak. Oke, Bapak Ibu. Lanjut Ibu Sahrotun. Ibu Sahrotun. Ya, Pak Sardona, suara kami jelas terdengar dari situ? Dengar Pak Dokter. Jelas. Suara Pak Sardona agak putus-putus kami dengar. Iya. Oke. Silakan Bu Sahrotun. Suaranya, Bu. Tak terdengar suaranya. Ibu pakai mikrofon tambahan? Nggak terdengar suaranya. Mikrofonnya udah hidup kayaknya. Oke, Kalau perkenalkan pakai- nama saya Syahrotun Najmi. Ya. Kedengaran, Pak? Udah. Ya. Silakan, Perkenalkan nama saya Syahrotun Najmi, panggilan Najmi. Berasal dari Pasaman Barat, tempat tugas SMA Negeri 2 Sikakap, Kepulauan Mentawai. Oh, Ibu tugas di Sikakap.
Iya tapi Pak, dari di Pasaman Sungai Pak. Barat. Oh ya, Pasaman Barat di mana, Bu? Di Sungai Awu Pak. Oh, Sungai Awu. Banyak mahasiswa Sungai Awu Asiko. Iya Pak. Mm-mm. Oke, baik. Lanjut, Ibu Arifatul. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama Arifatul Hikmah, panggilan Mhm, Rifa. mhm, Tempat tugas di SMK Mitra Payakumbuh. Alamat mhm. di Kota Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh. Makasih, Pak. Oke, baik. Orang Kota Baru Simalanggang ya. Oke, baik. Ya, Pak. Siapa lagi yang belum? Ibu Latifah sudah tadi? Belum ya? Belum. Belum Pak. Nah, silakan Ibu Latifah, pemain tenis Rusia ini. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Latifa Martatilova, bisa dipanggil Latifa Pak. Saya dari Mhm. SMA Negeri 2 Padang Pak. Oh ya. TMT mengajar itu kurang lebih 5 tahun Pak. Asal Kota Padang Pak. Oh, Terima kasih asal Pak. Kota Padang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Pak Telma Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Telma Putra, biasa dipanggil Telma atau Putra. Itu bertugas di SMK Negeri 1 Lubuk Basung. Tamatan S1 di UIN Bukit Tinggi juga, Pak. Tamat tahun Oh, 2021 kemarin. oh, ya. Corona Alumni waktu UIN. itu, Pak, corona terakhir. Jadi Oh. wisuda di rumah saja. pakai kamera dan mikrofon ya. Iya, Pak. Jadi kan ada di waktu itu, Pak. Cuma siswanya di rumah. Ya, oke. Baik, Pak Telma. Siapa lagi ya? Yang tertunda tadi siapa? Sudah bergabung? Ibu Rahmania tertunda. Ibu Rahmania. Mana? Oh, kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada ya. Oke, Bapak dan Ibu. Nanti kalau masuk kita minta perkenalan ya. Oke, baik. Bapak dan Ibu, saya lagi berkenalan sedikitnya. Nama sudah terlihat di layar dan di daftar pengasuh modul. Sudah terlihat kan? Ya, Oke, Bapak dan Ibu. Saya lahir di Jambi, di Sungai Penuh, Kerinci, Jambi, tahun 72. 5 Oktober tahun 72. Negeri asal Pancong Soal. Ya, Saya nampak sisi apa mah? Saya negeri asalnya di Pancong Soal, Pak Ibu, di Simpang Morosakai. Baru kemarin saya dari kampung. Hari Minggu kemarin saya pulang. Kebetulan ada anak saudara yang nikah. Nah, saya dari situ. Sebelumnya tanggal 1 Oktober yang lalu saya juga keliling pesisir, tapi sampai Linggo Saribaganti cuma untuk mensurvei mahasiswa yang berhak mendapat beasiswa KIP tahun 2024. Sampai ke Langgai saya, Pak. Pak Ibu orang pesisir lah pernah ke Langgai? Alun, Pak. Alun. Alah, Pak. Ambolah sampai ke teh. Alah, Pak. Alah, cara, Pak. Nggak basinyal deh teh dong. Iya, Pak. Itu baru senang, Pak. Itu tanggal 2 tuh, tanggal 3 ambo di pesisir. Nah, kemudian petanglah pulang lo ke pesisir beliau. Kebetulan ada berale dan 2 rilo di situ. Lagi bersobok ambo nagari Pak Ibu sepanjang jalan, mana tinggal di tepi jalan ya. Ayah saya orang Baso, Pak. Jadi Bako ambo di Baso, Bukit Tinggi Agam. Ibu saya orang Indropuro.
lahir di Kerinci. Kenapa? Ayah ibu saya merantau ke Kerinci. Nah, sehingga saya lahir di Kerinci. Dan akhirnya besar di Bukit Tinggi, besar bersama Bako, sekolah di MTI Candung, kemudian S1 di Padang, S2 di Padang, S3 di Padang. 2003 saya diangkat jadi dosen di STAIN Bukit Tinggi dulu namanya. Kemudian berevolusi menjadi IAIN Bukit Tinggi dan terakhir berevolusi lagi menjadi UIN Bukit Tinggi seperti yang Bapak Ibu temui hari ini. Di PPG saya mengasuh untuk angkatan ini mengasuh modul 1 saja, tapi kelasnya banyak. Saya mengasuh modul teori belajar dan pembelajaran. Hari ini kita ketemu Bapak Ibu. Jadi ada 5 teori belajar yang kita pelajari nanti. Bapak Ibu udah baca modul? Belum? Belum. Belum. Karena Sudah, Pak. baru kita. Sudah, Pak. KP1 baru, Pak. Modul teori belajar udah baca? Sudah, Pak. KP1 baru, Pak. Oh, KB1 baru. Sudah sampai 4 ya, Pak. Insyaallah. Oke, Bapak Ibu, modul teori belajar itu, di dalam modul teori belajar itu ada beberapa pembahasan ya. Kita sebenarnya, nah kita orientasikan ya Bapak Ibu, kita sebenarnya di dalam modul teori belajar itu mencoba melihat ke teori. Padahal selama ini saya yakin Bapak Ibu sebagai seorang guru sudah pernah juga menerapkan, tapi Bapak Ibu belum mengetahui apa yang Bapak Ibu lakukan itu ini teorinya. Sehingga ketika pembahasan teori belajar, kebanyakan dari kita menyatakan, oh kalau seperti itu, ini sudah pernah saya lakukan di kelas. Tapi ketika dibahas secara teori, nah Bapak Ibu agak kesulitan. Nah, oleh sebab itu kehadiran saya siang hari ini di saat-saat jam kritis, di saat-saat jam mengantuk, tanpa kopi, ya kan tanpa kopi. Lihat dong kopi di muka Pak Ibu-Ibu tuh. Lagi, Pak. Nah, lagi. Lagi, Pak. Lagi, Pak, bagi yang pengopi. Bagi yang ngopi. Ya, tentu ya bagi pengopi, Pak. Kalau enggak bagi pengopi itu teh deh nyoleh. Oke, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu. Ayo tarang adonya, Pak. Oh iya, iya tarang adonya. Dokter, Pak, dokter. Iyalah, oke. Bapak dan Ibu, sebenarnya apa yang kita bahas dalam teori belajar dan pembelajaran itu sebenarnya apa yang sudah kita alami sebenarnya, apa yang sudah kita lakukan sebenarnya. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan, tanpa sadar Bapak Ibu sedang mengimplementasikan teori belajar. Nah, oke. Kita coba cek-recek. Kita tidak terlalu berdalam-dalam nanti untuk membahas ini, Pak. Saya tidak ingin Bapak Ibu itu semakin sumpek pikirannya, semakin panik pula mendengarkan penjelasan saya yang panjang lebar nanti berkenaan dengan teori belajar. Nah, hilang keceriaan kita, stres kita nanti mengikuti PPG. Jadi saya menyampaikan rumusan-rumusan saja supaya Bapak Ibu bisa mendalami di lain waktu nanti, tapi hakikatnya sudah kita perdapat. Oke, contoh. Oke. Siapa yang sudah membaca modul 1 teori belajar? KB1 tentang apa? KB1 tentang teori belajar apa? Tentang teori behavioritis, Pak. Nah, apa lagi? Teori tentang humanistik, konstruktivistik, teori belajar nanti Pak, KB1 dulu Pak. KB1 dulu, KB1. KB1 apa? Behavioristik, Pak. Ya tentang itu, Pak.
behavioristik dan kognitivistik. Kognitivistik. Nah, dua itu cuma ya. Nah, terus ada lagi aliran berikutnya pada KB2. Apa itu KB2? Aliran humanistik, konstruktivistik, dan teori sosial ya. Iya. Oh, Sudah, belum Pak. baca Tadi semuanya. baca. Oh, ya. Dan Jangan baca-baca judulnya, Baca, Pak. Pak. Tadi Jangan baca-baca. Kalau Belum, baca-baca itu Pak, ada karena dua baru file. selesai mengajar, Pak. sudah Oh, gitu. baca-baca Penuh aja, dari Pak. pagi, Pak. Pak, Nah, istilahnya jangan baca-baca. Karena orang Indonesia kalau ada kata berulang itu artinya cak-icak, Pak. Oh iya. Iya. Baca, udah baca-baca, Pak. Nah, itu gara-gara namanya. Iya, kalau orang awak kok kalau berulang dua kata itu kan cak-icak artinya. Nah, Ya, mobil, Pak ya. Beli mobil, tapi dua, Pak ya. Mobil-mobilan. Mobil-mobil. nah, kan ini cak-icak. Kalau beli mobil. Apa? Jadi sekali saya, alah Pak, alah dicoba membaca. Ya, dibaca-baca. Kalau dibaca-baca itu cak-icak ya dia. Sama aja urang-urang di sawah, ndak urang. Itu udah Pak. Nah, baik. Baik Bapak Ibu. Ini kelakar supaya jangan ngantuk aja ya. Iya, Pak. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang behavioristik contohnya dari hasil bacaan tadi, bacaan sekilas lah. Kira-kira Belajar itu perubahan tingkah apa laku, Pak. perubahan tingkah laku, terus Pak, belajar tuh merubah tingkah laku. Itu yang sekilas yang dipahami tadi, Pak. betul. Merubah tingkah laku. Belajar itu merupakan wujudnya merubah tingkah laku. Terus apa lagi? Konsep yang ada di behavioristik. Bacanya bihe ya Pak ya, enggak BH bacanya dong. Bihe. Iya, Pak. Nah, kalau baca BH terbuka rasio ibu-ibu kok bihe bacanya. Lah, apa lagi konsepnya di behavioristik itu apa? Tadi banyak pendapat-pendapat para ahli tadi sekilas. Nah, yang betul konsep intinya dulu pahami Pak. Konsep intinya apa? Yuk, siapa yang membaca itu banyak macamnya Pak Ibu. Ada membaca sekilas, ada membaca bermakna namanya. Kalau membaca sekilas itu sama seperti kita baca novel Pak. Kalau baca buku, baca modul, jangan baca sekilas modelnya, tapi baca bermakna. Artinya ketika kita baca, pelan aja. Ada makna yang kita ambil. Ayo, siapa yang sudah bisa mengambil maknanya? Ayo. Ada rumus di situ tuh. Di behavioristik itu ada rumus. Apa rumusnya? Ayo. S tambah R. Kelihatan nggak? Lulus di Itu kata kuncinya. praktis. Oke, saya jelaskan. Pak Ibu, saya jelaskan ya, tolong perhatikan. Teori belajar behavioristik pada dasarnya adalah teori perubahan tingkah laku. Karena mereka beranggapan ini adalah teori paling tua. Dalam sejarah pendidikan, teori paling tua itu adalah behavioristik yang menganggap bahwa belajar itu merupakan perubahan tingkah laku. Ketika terjadi perubahan tingkah laku, maka belajar itu sudah terjadi. Nah, stop sampai di situ. Kenapa? Karena aliran klasik pada waktu itu masih berorientasi pada perilaku. Beda dengan aliran modern, Pak. Kalau aliran modern ada 3. Siapa yang bisa jawab? Ranah capaian pendidikan itu ada 3. Apa itu? Yang kognitif itu, Pak. Kognitif 1. Afektif, kognitif, psikomotorik. Yang kedua, Motorik. yang ketiga, psikomotorik. Psikomotorik. Ahli
ahli pendidikan modern hari ini sudah mengklasifikasikan bahwa tujuan pendidikan itu ada 3. Pertama, kognitif. Apa itu kognitif? Mencerdaskan otak, melatih otak, keterampilan berpikir, keterampilan berpikir, salamoko apa memikirkan sesuatu langsung klaim. Tidak ada analisa, tidak ada sintesa, tidak ada perbandingan. Orang yang tidak berpendidikan gitu, Pak. Ketika hanya mencari sesuatu, dia langsung simpulkan saja. Tapi orang pendidikan tidak boleh, Pak. Ketika melihat sesuatu, jangan simpulkan dulu. Lakukan analisa, sintesa, perbandingan. Baru dia sampai pada konklusi, Pak. Itu kognitif. Kata kuncinya otak. Kalau orang awak mengecehan, kata kuncinya kincia. Pernah di kampung apa nemu itu? Baik. Nah, Kondangan, bro, Pak. cek orang, lagi berjalan kincia-kincianya. Kan itu, nak. Ya, Pak. Nah, berjalan kincia-kincia itu adalah berjalan enggak proses berpikirnya. Ketika berjalan proses berpikirnya, maka disebut dengan kognitif. Dek kami namanya ndak mamilin. Memilin namanya. Ndak mamilin kami Firman, Pak. Iyalah istilahnya. Oke. Yang kedua, ranah capaian pendidikan itu adalah afektif. Afektif itu berhubungan dengan karakter, tingkah laku, sikap hati, attitude. Ada orang yang juga bilang attitude. Attitude itu apa? Attitude itu adalah sistem nilai yang ada dalam diri seseorang. Itu yang dilatih oleh pendidikan, Pak. Orang yang berpendidikan, maka fungsi sistem nilainya akan berbeda dengan orang yang tidak sekolah. Sampai hatinya, pendek pertimbangan hatinya, mudah marabu. Orang tidak berpendidikan begitu, Pak. Tapi orang berpendidikan alamnya lapang, agak-agaknya panjang, perasaannya, apa namanya? Perasaannya tipis, bisa mendeteksi berbagai. Baru siswa lah resah dua-duanya, Pak. Seorang guru pasti tahu. Ada apa ini dengan sikap siswa saya? Itu disebut dengan afektif. Afektif itu letaknya, kata kuncinya hati. Untuk mempermudah, Pak ya. Kalau kognitif tadi otak. Kalau afektif hati. Walaupun secara real ini ndak di hati letaknya. Tapi untuk memudahkan ingatan kita, untuk memudahkan pemahamannya disebut hati. Padahal ndak di hati letaknya dah, Pak. Cobalah Pak balah hati Pak. Nah, ada dalamnya kejujuran, rasa cinta tanah air. Woi, 18 karakter bangsa itu enggak ada di hati itu Pak. Cobalah balah benda itu. Cuma untuk menggambarkan disebut orang letaknya di hati. Nah, waktu muda-muda dulu marayu orang rumah, apa kecean loh. Ada kamu di hatiku. Ada tuh doh. Balahlah nak doge kamu dalam itu. Nah, itulah kira-kira Pak. Gambaran memudahkannya disebut hati. Padahal bukan dalam hati. Hati hanyalah gumpalan darah beku saja. Yang terdiri dari organ-organ dengan fungsi tertentu. Itu Pak. Yalah. Yang ketiga lagi. Psikomotor. Psikomotor itu apa Pak? Keterampilan bergerak. Keterampilan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan otot. Itu psikomotor tuh. Kata kuncinya otot.
Jadi ketika bergerak dengan otot, maka kata kuncinya psikomotor. Ya, jadi otot itu nanti akan memunculkan gerak-gerak dengan berbagai tipe geraknya. Ya, ada 5 tipe gerakan otot itu. Ada gerakan apa? Imitasi namanya. Ada gerakan Meniru. apa lagi? Nah, ya meniru. Gerakan imitasi itu kan psikomotor P1 itu kan. Ada gerakan artikulatif sampai pada yang kelima nanti gerakannya adalah gerakan natural. Itu semua disebut dengan psikomotor. Nah, itu konsep modern, Bapak. Konsep modern mengatakan bahwa pendidikan itu terdiri dari 3 capaian, kognitif, afektif, dan psikomotor. Tapi dari konsep lama, pendidikan itu mengacu pada sikap. Makanya behavioristik sebagai aliran lama pendidikan mengatakan bahwa pendidikan itu sebenarnya adalah perbaikan sikap, perilaku, attitude, sistem nilai. Nah, maka di dalam modul kan disebutkan teori behavioristik mengacu pada perubahan sikap. Itulah. Nah, perubahan sikap itu dari mana? Dari mana dilihat? Dari diberikannya stimulus oleh guru, diharapkan kemudian dengan stimulus itu muncul respon yang disebut dengan SR, stimulus respon. Maka teori ini disebut orang juga dengan teori SR. Teori behavioristik ini disebut juga dengan teori SR. Apa itu teori SR? Teori stimulus dan respon. Nah, implementasi dalam sehari-hari gimana bentuknya? Ayo. Apakah Bapak Ibu sering menerapkan behavioristik nggak dalam pembelajaran? Ada nggak menerapkan behavioristik dalam pembelajaran? Ada nggak? Ada, Pak. Ayo. Kadang-kadang Bapak Ibu sudah melakukan, tapi Bapak Ibu tidak sadar bahwa Bapak Ibu sedang behavioristik. Kita coba sekarang. Kita coba memberikan penyadaran itu. Oh, itu yang behavioristik. Oh, itu. Nah, kita coba dari pemahaman Bapak Ibu pernah behavioristik? Kalau proses pengulangan materi, Pak, biar anak-anak Itu tuh kognitivistik itu. Teori kedua nanti. Seperti Ayo. persepsi, Pak. Hah? Seperti persepsi. Nah, terus apa lagi? Ada yang berpendapat lain? Ingat kata kuncinya stimulus respon. Bapak Ibu saya yakin sudah melakukan, tapi Bapak Ibu nggak sadar Bapak Ibu sedang behavioristik. Coba, ayo. Oke, ada yang bisa menjelaskan? Ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukan. Apa contohnya? Nih, anak-anak semuanya, Ibu berharap ada yang hari ini kita semangat. Nanti Ibu kasih pertanyaan. Kalau seandainya Ananda bisa jawab pertanyaan, boleh keluar dulu, istirahat duluan. Ada nggak seperti itu? ada, Pak. Kan stimulus itu. Stimulus kan? Nah, responnya apa Ibu harapkan responnya? Dengan memancing seperti itu apa yang Ibu harapkan? Keseriusan? Keseriusan? Kompetitif? Sikap kompetitif muncul? Bersaing. Muncul ya? Nah, muncul. Akhirnya kan mereka berebut-rebut, Pak. Kan kompetitif itu. Kompetitif sehat maksudnya. Betul nggak? Anak-anak semuanya, siapa yang bisa jawab pertanyaan Ibu? Silakan pulang duluan. Apa yang terjadi? Kelas jadi riuh, jadi semangat. Yang tadi mulai loyo, mengantuk, sekarang semangat. Kenapa? Pulang dulu gua. Kan gitu.
Atau hadiah, hadiah yang ibu tawarkan. Anak-anak semuanya rajin belajar ya. Nanti kalau juara sekolah kita memberikan hadiah. Nah, juara 3 hadiahnya ini, juara 2 hadiahnya ini. Ini ada trofi-trofi ukurannya besar, menengah, kecil. Nah, ada nggak melakukan itu? Ada nggak di akhir semester memberikan hadiah buku dalam kertas kertas apa namanya? Kertas kuning, kertas padi Ada. namanya nak. Ada. Kacang, Pak. Nah, Pak. Ada. kertas kacang namanya nak. Nah, ya. Iya. Kan ada tuh. Behavioristik apa tuh? Tanpa sadar Bapak Ibu sedang behavioristik. Itulah behavioristiknya. Apa itu? Memberikan stimulus-stimulus untuk mendapatkan respon-respon. Berbagai macam stimulus Bapak Ibu kasih. Mulai dari jempol, santiang, tambah jempol, tambah muncuang mengecehan. Bahagia jempol tuh santiang anak ibu, santiang anak apa. Untuk apa tuh? Untuk berharap Motivasi. ke depannya makin bagus, ke depannya makin bagus, ke depannya makin bagus kan? Iya, Pak. Nah, Bapak Ibu sedang behavioristik itu. Ternyata behavioristik itu sudah sejak lama kita terapkan. Nah, baru di PPG kok tahu teorinya itu. Baru. Ternyata kita sedang menggunakan dalil behavioristik. Ada Bapak Ibu yang tidak ada memberikan stimulus-stimulus berharap respon seperti tadi. Dengan contoh-contoh yang berbeda lah. Itu kan contoh sederhana yang saya berikan. Pak, saya ada lagi contohnya Pak. Nih, ada contoh lagi. Saya suruh kerja kelompok begini-begini. Lalu saya berikan iming-iming ini. Nah, itu stimulus respon. Bapak Ibu sedang berbehavioristik. Oke? Kalau saya jelaskan behavioristik itu secara teori, behavioristik adalah menurut apalagi Williamston behavioristik adalah pasti nggak ingat Pak. Pasti sabantanya lah hilang teman. Ya nah, apalagi sempat dicatat keluar lo kaidah Arabnya al ilmu fil kutub la fis sudur. Ilmu itu di catatan ndak diingatan dah. Alah tinggal lah. Ketika ditanya balik yang mencari catatan lima. Kebiasaan belajar kita itu ya mengangon. Kebiasaan kita belajar itu begitu Pak Ibu. Kebiasaan belajar kita itu suka mencatat, tapi catatannya hilang. Nah, bagusnya jangan itu, makanya saya robah polanya. Hari ini saya jelaskan secara implementatif. Kan implementatif tuh. Besok yakin nambo, saya yakin nambo. Selesai dari PPG, Pak Ibu mencoba menerapkan di kelas magia iming-iming, ada stimulus respon. Pangan Pak Ibu langsung berpikir, ambo sedang behavioristik ini. Pasti ada tuh. Kenapa? Karena konsepnya terserap langsung dalam implementatif. Nah, kira-kira. Silakan Pak Ibu berpendapat dulu. Silakan. Boleh kan? Cempu-cempu aja bahasa Minang kan? Minang sedoeng kan? Boleh Pak, boleh. Pak Sardona aku kan orang Sumando orang Minang kok. Iya Pak Sardona. Orang rumah orang Minang nak. Pak Sardona tidak ada sinyal loh dah. Ya Pak. Ya. Baru Minang Pak. Bisa kita bantu dinaikkan. Laman tuh nah. Nyambung enggak Pak Ibu? Nyambung enggak dengan cara saya menjelaskan? Nyambung Pak. Kalau enggak saya buat seperti anak S1 nanti. Ambo paham betul dengan kondisi Bapak Ibu-Ibu. Kondisi di mana tidak betah lagi membaca banyak. Yakin apa tuh? Kondisi di mana Bapak Ibu tidak akan betah lagi baca modul tebal-tebal. Itu paham betul. Nah, karena paham itulah makanya saya coba dengan pola yang lain.
pola yang seperti ini. Jadi tidak perlu ada pendapat ahli ini, pendapat ahli ini. Jadi kita buat kesimpulan saja. Seperti itu. Nah, Pak, Ya, Bapak Pak. Junaidi, Bapak Junaidi kira-kira, li, masuk ayamnya nak. Li Insyaallah, tekameh Pak. untuk anak. Nah, Alhamdulillah. Insyaallah, Pak. Alhamdulillah ya. Wah, oke Pak Ibu. Angka 2 lah. Teori kognitivistik lah. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang teori kognitivistik? Kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan dari hasil bacaan Bapak Ibu terhadap kognitivistik? Ayo. Ya. Bentuk si bisu berasian apa enak. Tahu si bisu berasian. Tabayang lagi tekatuan indah apa Karena bawah. Hah? Pak Jrot, Pak Aje ya. Pak Aje. Yuk sama si bisu berasian nak. Tabayang lagi tekatuan indah. Oke, saya jelaskan ya. Bapak Ibu, teori kognitivistik itu muncul dari sebuah ketidakpuasan terhadap behavioristik sebenarnya. Teori kognitivistik ini mengacu pada teori behavioristik awalnya, tapi dalam pelaksanaannya mereka agak protes terhadap behavioristik. Kenapa begitu? Katanya gini, yang belajar itu tidak cukup sebenarnya dengan sikap. Yang belajar sebenarnya itu bukan perubahan sikap, tapi perubahan pengetahuan. Jadi belajar itu berubah pengetahuan, bertambah pengetahuan. Dari tidak mampu mengurai, dari tidak mampu menyimpul, mampu menyimpul, dari tidak mampu mampu membandingkan. Itu sebenarnya yang pendidikan itu, yang pengajaran itu, kata orang kognitif. Akhirnya, orang-orang yang beraliran kognitif ini, yang pada dasarnya dulu adalah juga satu pada behavioristik, kemudian menanggalkan jubah mereka, Pak. Mereka keluar dari kognitivistik menuju aliran baru yang mereka sebut dengan kognitivistik. Jadi awalnya dulu behavioristik juga, tapi karena dia tidak suka dengan pendapat behavioristik itu, akhirnya dia keluar dan membuat aliran baru yang mereka sebut dengan kognitivistik. Bagi mereka, belajar itu bukan perubahan perilaku, tapi perubahan pengetahuan. Oke. Jadi bertambah pengetahuan ini. Ketika bertambah pengetahuannya, maka pelajar disebut sukses. Nah, itu yang kognitivistik, Pak. Sehingga nanti inilah yang menambah khazanah belantika ilmu pengetahuan hari ini, yang juga menjadikan seperti yang kita sebut tadi, ranah capaian pendidikan itu disahuti oleh ahli pendidikan, sikap ia juga, itu yang disebut afektif, pengetahuan ia juga. Inilah yang disebut dengan kognitivistik, yang diperjuangkan oleh orang-orang kognitivistik. Jadi belajar itu adalah bertambahnya pengetahuan. Jadi belajar itu adalah terciptanya konsep-konsep baru dalam pemikiran kita, dalam pemikiran manusia. Dari yang tidak tahu menjadi tahu tadi, yang tidak paham menjadi paham tadi. Berdasarkan inilah kemudian Benjamin S. Bloom mengembangkan taksonominya. Maka dikenallah taksonominya itu pertingkatan. Taksonomi itu pertingkatan, Bapak Ibu. Dikenallah pertingkatannya disebut dengan taksonomi Bloom. Bapak Ibu pernah mendengar taksonomi Bloom kan? Pernah dengar, Pak. Inilah dia. Jadi pada kognitif itu menurut Bloom ada
6 tingkatan. Sebelum direvisi oleh Anderson ya. Nanti ada, saya jelaskan tentang revisi Anderson nanti. Apa menurut belum? Bahwa kemampuan manusia, kemampuan kognitif manusia itu atau kemampuan berpikir manusia itu bisa dikategorisasikan menjadi 6 tingkatnya. Makin ke atas makin sulit. Apa itu? Pertama, disebut dengan C1 oleh Bloom. Apa itu C1? C itu singkatan dari cognitif ya, kognitif ya. Kognitif itu kan C awalnya, maka disingkat dengan C. Berada pada C1. Ayo, C1 itu apa namanya? Siapa yang tahu? C1 apa namanya? Ayo. Bu Rahmania, C1 itu apa? Ibu Nuri? Mengingat, Pak. Sebelum direvisi oleh Anderson. Itu revisi Anderson itu. Kalau revisi Anderson baru remember katanya. C1 itu remember. Sebelum direvisi yang asli milik Bloom. Yang milik taksonomi Bloom. Ayo, C1 apa namanya? C1 apa namanya? Ayo. Tidak ada yang tahu. C1 itu disebut knowledge atau pengetahuan ya. C1 itu knowledge atau pengetahuan. Mengacu kepada kemampuan seseorang untuk merecall informasi seperti apa yang dia dengarkan. Ini keterampilan paling rendah di kognitif ini. Misalkan Bapak Ibu mengajarkan tentang rukun sholat. Anda semuanya rukun sholat itu ada 13. Mulai dari takbiratul ihram sampai pada salam. Ayo anak-anak, berapa rukun sholat? Apa kata anak-anaknya? 13, Pak. Pak ngecen 3 waleh, tadinya ngecen 3 waleh. Sama persis apa yang dia katakan. Dia hanya mengulang saja. Itu C1 baru. Itu C1. Apalagi Bapak sebutkan. Apa itu sholat? Misalnya. Sholat secara bahasa adalah doa. Apa sholat secara bahasa? Doa katanya. Nah itu C1 baru. Itu keterampilan paling rendah. Keterampilan kognitif paling rendah. Hanya mengulang saja apa yang dia dapatkan. Tidak mengolah sama sekali. Hanya cermin pemantul. Itu namanya C1. Naik kemampuannya pada C2. Apa C2? Pemahaman. Pemahaman atau understanding. Apa mengacu pada kemampuan apa? Definisinya harus tahu Ibu, tidak hanya namanya aja. Definisinya harus tahu. Ini berefek nanti kepada pembuatan CP. Coba. C2 pemahaman. Apa maknanya? Kalau tadi pengetahuan, kata kuncinya adalah mengacu pada kemampuan merecall informasi apa adanya. Seperti apa yang dia terima, seperti itu yang dia sampaikan. Kalau C2, pemahaman, understanding. Apa itu? Berdasarkan dari hasil analisa, Pak. Oh, jangan analisa, Pak. Kalau analisa C4 nanti. Terlalu C4. tinggi, Pak. Nah, kalau C2 itu disebut dengan understanding, pemahaman. Mengacu kepada kemampuan merecall informasi dengan kata-kata sendiri. Nah, itu kata kuncinya, Pak. Maka kata kerja operasional untuk C2 menjelaskan. Logika, Pak. Logika, Pak. Logika, Pak. Apa Pak Doni? Pak Doni? Berarti logika atau C2 atau Pak? Bukan logika sebenarnya, tapi kemampuan berpikir, Pak. Kemampuan berpikir, kalau C1 tadi, ya, saya ulangi lagi ini untuk pemahaman. Kalau C1 itu pengetahuan. Nah, mengacu pada kemampuan merecall informasi, mengulang informasi apa adanya. Apa kecek gurunya itu keceknya, Pak.
Hmm. Kalau bahasa awaknya membeo. Celek beo, Pak. Aduh, beo, aku cek beo. Assalamualaikum, cek. Assalamualaikum, cek beo. Iya. Ya, itu cek satu tuh. Apa kecean? Pak aja nyoba cari aja tuh beo-nya tuh. Iya, betul, betul, Pak. Nah, nyulang lah tuh. Aduh, beo kon nampilan setiap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada enggak itu? Ada kan? Aduh. Nah, maka C1, maka beo itu paling tinggi kemampuannya C1 ya, Pak. Mau ulang-ulang saja. Mau ulang-ulang, main mak-imak. Haki cek guru itu lagi ceknya. Nah, itu mau ulang-ulang namanya. Itu C1. Kalau C2 enggak, Pak. C2 itu dengan bahasa sendiri. Jadi gurunya menyampaikan, Ananda semuanya konfirmasi your speaking language. Apa ini yang muncul di Zoom kita? Oh lah, udah saya tekan ya. Eh, jadi C2 itu mengacu pada kemampuan untuk merecall informasi berdasarkan bahasa sendiri, bukan berdasarkan apa yang dia terima. Jadi kemampuannya udah lebih, karena dia sudah mulai mengolah informasi. Maka namanya understanding, Pak, pemahaman. Jadi apa kecek gurunya, dah itu lo keceknya dah, tapi nyo kecek lo lain. Masing-masing taksonomi itu kan pakai KKO, Pak. Kata kerja operasional. Kata kerja operasional ini kan diperuntukkan untuk menyusun CP, KTP nanti selanjutnya. Nah, ini didasarkan pada ilmu. Jadi kita menyusun itu tidak sembarangan. Dan ini efeknya ke evaluasi loh, Pak. Efeknya ke evaluasi. Kalau tujuan pembelajaran Bapak Ibu cuma C1, maka Bapak Ibu boleh bertanya apakah, di mana, siapa, kapan. Kalau tujuan pembelajaran Bapak Ibu C1 cuma Bapak Ibu bisa bertanya apa, siapa, di mana, kapan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah C2, jangan tanya apa lagi, itu salah soalnya tuh. Kalau TP-nya tujuan pembelajarannya C2, Bapak Ibu masih membuat soal siapa, di mana, kapan, itu salah soalnya. Lalu apa soalnya? Jelaskanlah. Karena kemampuan C2 itu jelaskan. Dia yang menjelaskan dengan bahasa sendiri. Jangan bikin soalnya keliru, Pak. Tidak ngikut. Jelas-jelas TP-nya C2. Tapi soalnya C1. Itu keliru itu. Begitu kompleks ilmu pendidikan ini. Jadi manfaatkan kesempatan di PPG ini untuk untuk menambah, menajamkan pisau, menajamkan gergaji kita masing-masing. Gitu. Nah, C3 lagi. C3 siapa yang bisa jawab? C3 itu apa namanya? Penerapan, Pak. Penerapan. Bahasa Inggrisnya application. Apa maknanya? Nah, ini yang sering salah guru nih. Saya selalu protes ke guru ini. Ketika bikin TP pada C3 ini sering salah ini. Apanya definisinya? C3 disebut penerapan. Mengacu kepada siapa yang bisa jawab? Ayo. Perbuatan. Mengacu pada penerapan perbuatan sehari-hari. Nah, ini yang salah guru PAI. Itu salah. Guru PAI yang sering salah pada C3 ini. Dibuatnya pada pembahasan sholat, lalu dibuatnya tujuan C3. C3, ingat C. C apa tadi? Kognitif. Kognitif, ingat apa itu? Kerja otak. Jangan libatkan otot di dalamnya. Ini yang sering salah nih, Pak. Lalu gimana cara bikinnya? Kalau dia C3, jangan dibuat TP-nya, tujuan pembelajarannya mengacu pada mampu. Siswa mampu menerapkan rukun sholat dalam sholat sehari-hari, dalam kegiatan sehari-hari. Itu bukan C3 itu, Pak. Itu psikomotor namanya itu. Salah kalau membuat TP-nya seperti itu. Lalu yang benarnya TP-nya gimana? Yang benarnya adalah gini. C3 sebagai application itu berorientasi pada penerapan konsep, penerapan teori pada kesempatan yang berbeda. Contoh.
Kalau di SD mungkin nggak ada ini ya contohnya. Berapa pembagian kakek? Berapa pembagian kakek? Berapa persen pembagian kakek jika tidak ada mania? Ayo. Sepertiga, Pak. Ini kan Ini guru masalah PAI waris ini. ya, Pak. Masalah waris ya, Pak. Iya, Pak. Iya, ini masalah Berarti waris ini. sepertiga, Walaupun tidak sepertiga. ada. Nah, Kalau nggak ada cucu berapa sepertiga, Pak. Sepertiga. berapa pembagian kakek ketika tidak ada mania? Siapa maniaknya? Cucu. Anak Sepertiga, Pak. itu maniak kakek itu. Ya, nah? Dah. Sepertiga, Oke. ya. Dia dapat sepertiga bagian harta ya. Oke. Iya, Pak. Itu kan konsep itu, Pak. Kan konsep Iya, Pak. itu. Sekarang dibuatlah penerapannya gini. Hitunglah jika yang meninggal adalah anak, meninggalkan uang 10 juta, sementara ahli warisnya adalah kakek. Coba lagi. Yang maniak tidak, Istri. yang maniak Istri, tidak kita sebut nih. istri, Yang istri. istri dan satu orang anak perempuan. Nah, jangan Pak, jangan sebut maniaknya. Kalau anak perempuan kan maniak tuh, maniak begitu. Dan Iya, saudara iya. perempuan. Jangan Dan disebut. saudara Nah, perempuan. jangan sebut. Saudara perempuan. Berapakah bagian kakek? Dia mampu menerapkan, Pak. Karajo utaknya mampu menerapkan. Kan ada otot berkarajo tuh, Pak. Utaknya. Saya karajo metong. Pak, Pak, otot nang berkarajo tuh menulis tangan jo pena tuh. Wah, itu tidak masuk cerita. Tidak masuk otot nama gari itu. Itu hanya alat bantu saja. Itu contohnya, Pak. Jadi C3 kognitif tingkat 3 itu bukan menerapkan pekerjaan, tapi menerapkan konsep dalam berbagai situasi. Itulah, Pak. Paham ya? Paham. C4 lagi. C4 namanya sintesis. Maaf, analisis. C4 analisis. Apa itu kata kuncinya analisis? Kalau mau kok Pak tahu analisis saya. Analisis orang analisis lo awak. Padahal nanti analisis awak. Tuh kata kuncinya analisis. Apa tuh kata kuncinya analisis tuh? Nah tahu dah. Analisis mengacu pada kemampuan seseorang untuk menjadikan sesuatu yang umum menjadi bagian-bagian kecil yang lebih khusus. Coba segini, mau kecil Pak. Bapak, Ibu-Ibu, coba analisis apa itu manusia. Mengapa kerja Bapak, Ibu-Ibu ya? Menggambarkan Bapak, Ibu, manusia coba ada analisis kepala, apa itu ada manusia. tangan, Itu ada kaki, manusia. Manusia ada tangan, ada ada hidung, ada mulut, ada telinga. Bapak uraikan menjadi unit-unit kecil. Ketika Bapak menguraikan menjadi unit-unit kecil, maka itu namanya analisis. Jangan tambah lihat, Pak. Maka kata kerja operasional untuk CMP itu menguraikan, menjabarkan, mengklasifikasikan, dan sebagainya. Itu kata kerjanya. Oke, Pak Aceh. Ya Pak. Pak Wendra. Siap. Angguk balam nampak ya. Ibu Rahmania, angguk balam lo nampak ya. Teraso ya. Itu kira-kira. Kalau naik kemampuannya pada C5 lah. C5 apa namanya? Yang sebelum direvisi. Sintesis. Yang harus sebelum direvisi ya. Sintesis. Apa itu sintesis? Jangan sintesis orang, sintesis awak lo Pak. Yang disintesis awak. Ayo. Menggabungkan. Kebalikan dari analisis. Menggabungkan. Kemampuan seseorang untuk mengumpulkan informasi dari unit-unit kecil menjadi kesimpulan yang lebih besar. Itu sintesis tuh Pak. Apa contohnya? Nanti seorang guru mengatakan gini,
Ananda, coba Ananda analisa. Binatang berkaki 4, mamalia, hidup di hutan-hutan tropis, hidup berkelompok, beratnya bertonton, telinganya lebar, hidungnya panjang. Apa sintesis Bapak Ibu? Gajah. Setiap itu yang sintesis. Jadi balik-balik Pak. Sintesis itu dari unit-unit kecil menjadi kesimpulan yang lebih besar. Makanya KKO di sintesis itu adalah merumuskan, menyusun, mengkombinasikan, dan sebagainya. Itu KKO-nya. Jangan dibalik. Dengan konsep ini, Bapak Ibu nanti akan mampu menganalisis kurikulum, Pak. Akan mudah membuat modul ajar, akan mudah membuat RPP, dan sebagainya. Kenapa? Konsep inilah yang memandu. Nah, kalau di ujian apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa bentuk soal ujian C4? Ayo. Apa buat soal CMP? TP apa? CMP? Apa soal nangka keluar kok yo? Uraikanlah, jabarkanlah. Jangan jelaskan, Pak. Kalau jelaskan soal apa, itu C2. Nah, tujuannya tinggi, alat ukurnya rendah. Itu salah itu, buat soal seperti itu. Artinya alat ukur yang kita ciptakan tidak sesuai dengan tujuannya. Jadi alat ukur itu tentu sesuai pula. Tujuannya, kalau kadang tujuannya tentu balik ujiannya. Nah, gitulah kira Pak Ibu. Kalau tujuannya C5, apa soalnya yang akan keluar? Ayo, kalau indikator atau TP-nya C5, apa soal yang akan keluar? Ayo. Menyusun, Pak. Susunlah. Simpulkanlah. Ya, betul kan? Nah, jangan sampai soalnya beda aja tujuannya. Paham Pak ya? Oke. Insya Allah. Nah, oke, baik. Panjang lebar Pak cerita. Nah, itu yang bagian dari kognitif itu. Aliran kognitivistik berfokus ke situ. Aliran kognitivistik bercerita sampai ke situ bahwa otak itu merupakan organ unik yang dimiliki oleh manusia dengan struktur-struktur maha dahsyat di dalamnya. Ada orang mengician otak orang Panuah, Pak. Nah, ada nak. Lah ayek-ayeknya. Pada ni, ayek itu mua bara tuh. Hah? Orang 90. pesisir mengician ayek ya. Kalau ayek itu Nenek, lah ayek Pak. tuh. Anak kate, Pak. Ada ndak ayek-ayek itu mengicek? Ada ndak nenek-nenek itu mengicek? Nek, itu kawan wak nek kenalan lah nek. Nanti lah kenalan utak nek lah Panuah. Ada ndak cek dia itu? Nggak ada, Pak. Aduh, Pak bisa nerimo, Pak. Harddisk ini coba, Pak. Apa punya laptop harddisknya, Pak? 3 tera, sampai tera, penuh, Pak. Sebentar penuh itu. Diisi dengan data penuh itu. AKC-nya no space. Itu ceknya kan no space-nya, enggak ada tempat lain yang penuh. Tapi otak enggak pernah penuh, Pak. Itulah uniknya kerja otak ini. Nah, maka kognitivistik itu bicara tentang itu. Pendidikan adalah melatih kognitif. Oke, Pak. Terakhir C6. C6 menurut belum apa? Evaluasi. Iya. Evaluasi mengacu kepada kemampuan membandingkan, menilai, mengkritik, menyatakan setuju, berpendapat setuju atau tidak setuju, itu mengacu ke situ. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu punya TP, punya indikator C6, maka soal Bapak Ibu harus C6 pula. Apa soal yang keluar untuk C6? Bandingkanlah. Silahkan kritisi. Kritiklah.
Cocokkanlah. Nah, itu soal channel apa? Hah? Apa dari? Cocokkanlah. Cocokkanlah. Atau Tergantung jodohkanlah objek, kalimat Pak. bawah ini. Jodohkanlah kalimat di bawah ini. Jodohkanlah kalimat di bawah ini. Kemarin dijodohin, Pak. Berarti sambung ayat ya, Pak. Sambung ayat ya, Pak. Enggak. Kalau jodohkanlah tidak masuk C6 sebenarnya, Pak. Kalau beri pendapat, Pak. Berilah pendapat. Berilah pendapat. Boleh. Yes. Berilah pendapat. Boleh, Pak. Jadi soalnya itu seiring dengan kualitas dari tujuannya. Kalau tujuannya berat, ya soalnya berat. Nah, maka ahli terbaru kemudian menetapkan, kan, Bapak Ibu, ahli terbaru kemudian menetapkan bahwa antara taksonomi kognitif ini dibagi dua katanya. Ada C1, C2, C3 digabung menjadi satu, Pak. Namanya LOTS, Low Order Thinking Skill. Pernah dengar itu? Enggak, Pak. Yang C1, C2, C3 ini disebut dengan tingkat berpikir rendah. Yang tingkat berpikir tinggi mana? Tingkat berpikir 4, tinggi C4, C5, C6. Disebut dengan HOTS, High Order Thinking Skill. Itu, Pak. Nah, itu kognitivistik itu. Orang kognitivistik beranggap bahwa proses ini harus dijalankan. Proses sistematika ini harus dijalankan. Ada dalam setiap materi itu, ada unsurnya. Nah, kan ada di dalam penyusunan materi itu disebut dengan sekuen, Pak. Tulisannya sekuan C itu. Itu disebut dengan tata urut. Berapa macam sekuen materi, Pak? Ada yang tahu berapa macam sekuen materi? Nggak tahu. Ada 4 macam ya. Dari mudah ke sulit. Pernah dengar istilah itu? Di pelatihan-pelatihan sering disajikan itu. Penyusunan materi ajar itu berdasarkan sekuennya. Sekuen materi itu ada dari mudah ke sulit. Bapak Ibu membuat materi dari mudah ke sulit? Ya, Pak. Nah, jangan dari sulit ke mudah, Pak. Dari sulit ke mudah nanti sonsang, apalagi ngajarnya untuk SD. Sulit mereka, Pak. Tapi kalau untuk perguruan tinggi, kami perguruan tinggi, kita bisa saja sonsang, Pak. Namanya invert method, namanya. Metode terbalik, namanya. Itu boleh. Di perguruan tinggi kami boleh melakukan itu. Namanya invert method, metode terbalik. Jadi dari mana dulu? Dari yang susah dulu. Dari problematika dulu. Nah, setelah dari problematika, mari kami munculkan teori. Itu boleh. Tapi di SD jangan, Pak. Kusut nanti. Kusut pita kasetnya. Kalau sekarang kan nggak ada lagi pakai pita kaset. Nah, kalau dulu pakai pita kaset. Nanti kusut pita kasetnya. Karena terbalik-balik rewingnya. Kan rewing namanya dulu kan. Kalau dibalik rewingnya kusut kasetnya. Dari mudah ke sulit. Dari apa lagi? Satu baru. Dari mudah ke sulit. Satu baru. Dari apa lagi? Dari mudah ke sulit. Dari sederhana ke kompleks. Dari yang sederhana dulu, Pak. Baru menuju kompleks. Gitu. Apa lagi? Dari apa lagi, Pak? Dari konkret ke abstrak, Pak. Dari konkret ke abstrak. Konkret kan dulu, dari konkret. Nah, konkret. Anak-anak semuanya, di dalam jual beli ada yang disebut dengan khiyar. Khiyar adalah, konkretkan dulu, Pak. Kalau untuk SD, SMP, konkretkan dulu. Khiyar adalah bebas memilih lanjut atau batal jual beli. Nah, dalam Islam kan ada khiyar kan, Pak? Ada, Pak. Dalam bab al-bay', dalam bab jual beli. Jual beli. Disebut dengan khiyar. Nah, jelaskan dulu. Konkretkan dulu, Pak. Konkretkan dulu, baru ke abstrak nanti. Nah, gitu. Jadi dalam penyusunan
Materi kognitif itu harus mengindahkan rambu-rambu itu. Jangan dibolak-balik, Pak. Pak, perlu dibuat susunannya. Susunan ini disebut dengan prerequisite namanya dalam konsep teori. Prerequisite itu adalah tata urut yang beraturan. Oke, Pak. Jangan yang sulit dulu dikasih, baru teorinya dikasih. Bingung siswa, nanti kusut dia pemikirannya. Silakan, kalau ada pertanyaan kita diskusilah. Saya aja yang sejak tadi ngomong nih. Gantianlah, Pak. Termasuk bagaimana perasaan Bapak Ibu ketemu dengan saya, itu aja boleh juga. Pokoknya komen lah. Silakan komentar. Takut Bapak Ibu ketemu dengan saya mungkin. Ya, jangan khawatir Bapak Ibu. Ketemu dengan saya aman. Nilai aman. Selagi Bapak Ibu ikut proses, nilai aman. Saya orang baik. Masya Allah, luar biasa Pak. Yalah, silakan komentar Pak. Baik, Pak Dokter. Ya, silakan mungkin komentar. sedikit saja komentarnya mengenai pertemuan atau penjabaran dari Bapak tadi. Sebenarnya mengenai kognitivistik ini atau pembagian C1 sampai C6 ini, sebenarnya ini kan nggak asing bagi guru. Pasti setiap ini adalah mengikuti IHT atau apa segala macamnya di sekolah terkait dengan materi perencanaan perangkat pembelajaran. Tapi dalam hal ini saya rasa dari penyampaian Bapak, artinya penyampaian ini bukan Bapak yang pertama yang saya dengar ini. Artinya sebelum-sebelumnya sudah sering atau sudah pernah. Tetapi dalam hal ini yang saya tangkap begitu sederhana dan simpel, tetapi langsung lebih ngena gitu. Saya orangnya implementatif, Pak. Saya implementatif, selalu membuat seperti itu sehingga jadi mudah. Ya, jadi artinya dari hal itu yang saya rasakan nih ya Pak ya pada saat ini Pak Dokter terkait dengan materi ini, ya memang itu yang saya rasakan. Walaupun dengan sederhana, to the point, tapi tercapai dan bisa ditarik mendapatkan pemahaman suatu kesimpulan gitu. Mungkin itu saja Pak. Saya juga berharap Pak pemahamannya jadi lama. Kenapa? Karena saya kaitkan dengan implementatif. Jadi lama ingatnya. Tidak hanya sekedar al-ilmu fil kutub la fi sudur tadi. Ilmu di catatan, nanti Bapak catat, habis catatan, tapi nggak ada yang ingat. Daripada begitu kan kita tukar polanya. Lebih baik menyimak, tapi lengket Pak. Satu saat nanti Bapak jadi pemateri di luar, ingat dengan apa yang saya katakan, Bapak ikuti, Bapak sampaikan. Insya Allah, amin Pak. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang lain, silakan berkomentar juga. Oke, kalau untuk besok jam berapa kita Zoom? Kalau bisa habis maghrib lah Pak. Oh gitu. Karena kami pulang jam 1 itu masih belajar Pak. Masih di kelas. Baik. Untuk malam besok kita habis maghrib ya. Oke Pak. Oke, kapan perlu habis Isya. Pulang kita Sudah dari Isya lah masjid, Pak, sudah Isya Pak. Sudah Isya Pak. Ba'da Selesaikan Isya, sholat Pak. dua. Ba'da Isya. Baik. Lebih cepat. Oke. Pak Ketua, malam besok diagendakan Zoom-nya berlangsung jam 19.30 lah. Kenapa? Karena Isya lebih cepat sekarang, kita bisa pulang lebih cepat ya. Pulang dari masjid maksudnya bisa lebih cepat. Misalnya 19.30 atau 19.45 juga bisa kita mulai nanti. Iya Pak. Oke, baik. Saya menyahuti kesibukan Bapak Ibu. Dan hari ini Bapak Ibu kan belum membuat resume ya? Belum Pak. Nah, ya. Baik, kita bekerja lagi ya.
Silakan sedikit lagi kalau seandainya ada yang ingin didiskusikan, silakan. Silakan Pak Sardona, Pak Ketua juga boleh. Silakan. Bu Rahmania yang belum memperkenalkan diri juga boleh. Silakan. Sebelumnya saya minta maaf atas sinyal yang bermasalah tadi Pak. Nah, apa-apa. Boleh memperkenalkan diri? Boleh silakan. Boleh perkenalkan Pak. Nama Rahman Ulfa. Saya mengajar di SMA Negeri 8 Padang dan domisilinya di Padang Pak. Oke. Baik ya. Saya senang sekali Pak dengan penjelasan Bapak yang sangat Oke, silakan. Senang sekali dengan penjelasan Bapak yang mudah dimengerti Pak. Memang kalau membaca kan, kalau membaca modul itu perlu pemahaman yang susah itu Pak untuk memahami. Butuh perjuangan keras kita untuk bisa memahami kan. Baik. Iya Pak. Saya sudah sampaikan intinya. Saya sudah sampaikan intinya untuk behavioristik itu intinya, untuk kognitivistik itu intinya. Tinggal lagi ada tiga teori lagi, teori pendidikan, teori humanistik, teori konstruktivistik, dan teori sosial yang belum kita bicarakan. Kalau ada kesempatan di pertemuan berikut besok malam kita bicarakan. Oke, Bapak Ibu, masih ada komentar lagi? Pak. Masih ada komentar lagi Pak. Atau kita kerja lagi? Pak, izin Pak. Ya boleh. Untuk instruksi pengerjaan resumenya apakah sama dengan dosen-dosen sebelumnya Pak? Ada poin-poin pentingnya, ada refleksinya, apakah sama Pak? Sama Pak, memang harus seperti itu Pak. Oh, berarti sama semua ya Pak ya? Sama semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik. Selamat bekerja Bapak Ibu. Berbanyak maaf dari saya jika ada kurang dan ada yang janggal dalam penjelasan, ada yang tersinggung dengan bahasa saya, dengan kata-kata saya, mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita kali ini. Kalau boleh nanti share rekamannya Pak, karena direcord kayaknya nih. Ada direcord nih Pak Ketua? Hai Pak, direcord Pak. Oke. Kalau ada recordnya, bagi-bagi ya recordnya ya Pak ya. Oke, kita tutup. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Pak ya. Baik Pak. Nanti komunikasinya lewat WA aja kita. Saya juga akan bagi beberapa video saya. Kebetulan saya punya channel YouTube yang alhamdulillah sudah monetisasi nih. Masya Allah, luar biasa Pak. Mantap. Sudah menghasilkan cuan-cuannya. Baik, like dan subscribe ya. Jangan lupa like dan subscribe. Ya. Omega namanya Pak. Omega itu usaha menambah gaji gitu Pak. Oke Pak, nanti saya bagi linknya. Terima kasih Pak ya. Pak. Ya sama-sama Pak. Dan izin live Pak. Live.